Ya makan pisang rebus, nanti pulang sekolah cuma makan nasi campur garam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya bareng gue lagi di vlog gue. Dan hari ini masih di program ngotah ngomong tentang apa aja. Hari ini gue udah ada narasumber yang sudah mau sharing tentang pengalaman. Dan hari ini adalah kakak saya sendiri yang akan sharing pengalaman tentang masa-masa kecil kita dulu, yang notabene pastinya di zaman dulu kita tidak pernah ngalamin yang namanya ya seneng seperti sekarang bisa beli pakaian sendiri gitu, atau mungkin juga hal-hal yang mungkin dulunya tidak pernah kita alamin dan sekarang kita alamin lagi nih. Dan pastinya hari ini, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, like dulu, komen dulu, dan pastinya share dulu ke para antum-antum semua atau sobat Gusti di luar sana. Yang pastinya hari ini perkenalkan dulu, ini kakak saya nomor 2, karena saya cuma punya 2 kakak, jadi kakak yang pertama ini yang kedua ya. Nah, namanya siapa? Dila. Nah, namanya Dila. Umur sekarang udah berapa, Kak? 30. Udah 30. Nah, jadi saya udah di bawah beliau berapa tahun kita? Bedanya? 4 tahun. 4 tahun. Nah, kita bedanya 4 tahun. Nah, jadi saya nanya-nanya aja sama beliau karena beliau juga orang awam tentang hal ini, tentang YouTube. Jadi hari ini gue mau nanya-nanya aja. Nah, hari ini pertanyaan saya pertama adalah pengalaman waktu kecil-kecil dulu apa nih yang paling berkesan sampai sekarang masih diingat gitu. Ya kalau di zaman saya pastinya saya masih ingat waktu itu masih makan namanya pisang rebus gitu ya, dan pernah juga ngalamin makan apa namanya garam. Nah, garam pernah juga ngalamin seperti itu. Kalau kakak sendiri mungkin lebih dulu daripada saya, lahirnya pasti lebih tahu gitu asam manisnya kehidupan. Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Pasti pernah dong, karena kan lebih tinggi lagi daripada saya pengalamannya. Ya iya makan pisang rebus, nanti pulang sekolah cuma makan nasi campur garam, minyak goreng, cuma gitu doang, nggak ada lauknya. Iya, karena waktu itu juga perekonomian juga lagi nggak stabil ya. Iya. Perekonomian juga keluarga juga tidak stabil, dan pastinya juga waktu itu lagi krisis moneter ya. Di tahun berapa itu krisis moneter? Tahun 90-an. 90-an. Nah, itu udah krisis moneter banget, dan keluarga juga, maksudnya orang tua juga notabene tidak dari golongan orang yang senang gitu. Maksudnya susah banget. Jadi alhamdulillah banget kita sekarang udah bisa beli pakaian sendiri, udah bisa hidup lebih lah pastinya ya. Walaupun mungkin ya pastinya ada ini kekurangan juga pastinya ya. Nah, dari sisi pengalaman kemarin nih gitu, pengalaman waktu kecil dulu, sampai sekarang apa sih yang masih miss banget gitu, atau mungkin juga masih bersyukur banget nih dia ada di titik sekarang gitu? Tinggal di pondok yang kecil. Dan makan kalau siang tuh 3 beradik tuh cuma makan jagung rebus. Itu mungkin hampir seminggu ya kita ngalamin. Seminggu kadang bahkan di lebih. Pondok, pokoknya bukan di rumah sekarang ini, di pondok kecil. Pondok kecil itu waktu dulu kita masih punya ladang-ladang gitu. Iya. Maksudnya ada ladang pondok kecil ya kalau sekarang udah jarang ketemu hal itu ya. Iya. Udah awam banget ya, tetapi kalau sana mungkin di pelosok-pelosok mungkin masih ngalamin hal itu ya. Berladang, nanam padi, nanam jagung gitu. Nah, itu yang miss banget, sampai sekarang masih bersyukur banget ya udah ada di titik sekarang. Kan beliau udah punya keluarga, udah punya anak sendiri. Apa sih pengalaman yang maksudnya itu yang bisa diambil dari ke hal-hal kemarin tuh gitu, masalah kecil dulu yang sekarang bisa diaplikasikan di keluarga kakak sendiri gitu? Lebih menghargai apa yang dihasilkan sekarang gitu. Maksudnya tuh harus dimanfaatkan betul-betul, nggak boleh ibaratnya tuh terlalu ya. Dulu kan susah, sekarang udah mendapatkan hasil yang lumayan dari suami gitu, jadi
ya lebih bersyukur lagi hidup sekarang. Bersyukur lagi, lebih banyak mensyukuri Iya. nikmat yang sudah dikasih lah pastinya ya. Dan dulu juga sekolah waktu itu juga susah banget ya, hujan-hujan kita juga pakai daun pisang doang gitu. Dan sekarang udah alhamdulillah Pakai udah lebih sendal pakai kalau sendal pergi sekolah. sekolah gitu, pun jalan kaki. Nah waktu dulu juga kalau nonton TV gitu paling tempat tetangga gitu ya. Tetangga. Nah, itu pun juga pakai genset waktu itu ya, Iya. pakai genset banget ya pastinya. Dan saya mau nanya lagi nih, satu hal deh yang bikin kakak sampai sekarang gitu, yang masih teringat gitu, problem atau mungkin juga masalah di waktu kecil-kecil dulu, yang mungkin ada story-nya, ada ceritanya yang mungkin sampai sekarang masih ngena banget nih di hati gitu. Apa sih? Kalau boleh sharing. Saya sampai keringatan ini. Kalau dari saya sendiri pastinya waktu itu kan waktu kecil-kecil kan ya pastinya makan ya dihina orang itu udah apa banget deh gitu, apalagi bibi gitu ya. Maksudnya kita dari keluarga yang tidak berada dan berangkat dari Lebaran paling berkesan itu waktu umur 6 tahunan kalau nggak salah. Lebaran ke rumah saudara, habis itu diusir. Iya diusir gara-gara kita juga kondisinya juga tidak stabil. Kondisinya ya berpakaian yang sobek-sobek lebaran gitu loh. Dan Jadi sampai ke rumah saudara itu nggak diterima gitu loh. Dia pulang nangis. itu masih kecil-kecil banget, umur berapa itu waktu itu? 6 tahunan kalau 6 nggak salah. tahunan. Nah itu masih kecil banget saya juga masih kecil banget, beliau juga apalagi gitu ya. Nah jadi kecil banget deh waktu itu ya, dan itu masih ingat sampai sekarang ya. Iya. Dan itu menjadi pelajaran juga untuk kakak sendiri gitu ya. Oke, dan Lebih menghargai, kalau sekarang ini lebih menghargai orang yang di bawah kita ibaratnya tuh gitu. Lebih menghormati, jangan sampai seperti kita dulu lagi gitu loh. Itu Kita ya. sekarang ini udah berada di tengah-tengah ibaratnya tuh udah lumayan hidupnya, jadi lebih menghargai orang yang di bawah kita gitu loh. Jadi kalau nampak orang susah, kalau kita mampu kita bantu gitu. kalau nggak mampu ya gimana Iya. lagi gitu ya. Pokoknya setidaknya kita udah lebih lah daripada cukup gitu ya, Yang daripada penting sekarang nih nomor satunya harus membahagiakan kedua orang tua. itu pasti. Dan waktu remaja-remaja dulu kan kakak ngalamin nih, maksudnya tuh orang udah beli pakaian yang bagus-bagus, sekarang udah bisa beli pakaian lebih gitu ya. Salah satunya itu mungkin contoh ya. Nah itu gimana sih nanggapinnya sekarang gitu dengan hal seperti itu gitu. Kan ibaratnya itu masih kecil, masih nggak tahu apa-apa. Kalau pakaian itu ya sebelas kasihan dari orang-orang yang mampu aja. Nanti kalau orang kasih jadi pakai baju-baju pajak tuh yang 5.000-an tuh dibeli Gitu. Kalau sekarang kan udah lebih gitu ya, udah bisa ngasilin sendiri, udah bisa cari duit sendiri gitu, nggak harus minta-minta lagi gitu. Walaupun dulu juga tidak minta-minta gitu, maksudnya tuh dapat ya, kalau dapat dikasih ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya alhamdulillah juga ya kerja di rumah orang, jadi pembantu, nyuci, ngasuh anak. Pekanbaru 4 tahun kerja di rumah tangga orang gitu ya. Alhamdulillah sekarang ini udah punya suami ya, dapat lain lah agak yang kita mau gitu. agak lebih lah pastinya ya. Nah itu yang pastinya harus bersyukur. Dan apa nih pesan-pesannya buat sebelum closing ya, pesan-pesannya nih buat para muda atau sobat Gus di luar sana untuk yang mungkin ngalamin hal yang kita alami waktu kecil dulu. Intinya menghargai pengalaman yang dulu, ibaratnya itu jadi motivasi sekarang ini. Jangan sampai menyerah, harus semangat. Menghargai orang yang lebih susah dari kita, hormati, kasih apa yang ibarat itu kita mampu, bantu mereka. Ya intinya semangat aja jalani hidup ini. Jalan hidup ya, karena proses itu pastinya ada proses gitu ya, hidup juga ada proses. Karena kita di bawah, ada juga yang dulunya kita di bawah sekarang udah di atas gitu. Alhamdulillah. Ada yang dulunya di atas dulu ibaratnya tuh dihina, dicemoin orang, nggak dihargai orang sama sekali, ibaratnya tuh dianggap rendah keluarga kita. Benar. Jangan pernah kita tuh membalas apa yang mereka buat pada kita gitu loh. Nah, jadi Ibarat tuh kasih aja ibaratnya tuh terbaik buat mereka, biar
kita buktikan kalau kita tuh Mampu. juga mampu gitu. Mampu untuk jadi yang lebih baik lah gitu. Karena di luar sana mungkin ada juga yang lebih parah daripada kita gitu, yang ngalamin hal yang lebih parah daripada kita gitu, atau masa-masa kecilnya gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin udah agak lebih sekarang karena udah dewasa anak-anaknya gitu ya, orang tuanya juga udah mungkin udah pada mampu semua gitu ya. Jadi ada proses lah pokoknya. Setiap hidup itu ada proses, ada problem, ada masalah yang harus dihadapin. Ya mau nggak mau kita sebagai manusia ya pastinya harus dijalanin gitu ya. Harus bersyukur juga dengan kondisi atau mungkin juga keadaan yang mungkin tidak, ya pastinya yang tidak kita inginkan lah waktu kecil dulu mungkin seperti itu. Tapi ya gimana lagi ya, pokoknya harus dijalanin Namanya aja. Ya namanya juga hidup, harus dijalanin, terus dijalanin, dan pastinya bersyukur, itu sih nomor satu pastinya ya. Oke, terima kasih banyak sudah sharing tentang pengalaman kecil-kecil kita dulu, walaupun tidak sebanyak yang para muda atau sobat Gusti yang kira mungkin ya di hari ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe the channel ini. Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum subscribe. Jangan lupa di komen mungkin ada konten apa lagi setelah ini di program Ngota saya. Pastinya terima kasih and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.